Ya, mungkin sampai anak cucu kita. Tapi yang saya khawatirkan, ini angka kemurtadan orang Islam yang pada murtad di setiap negara terus meningkat, mengerikan sekali. Kenapa? Karena mereka melihat banyak faktor. Satu, kekerasan, radikalisme, terorisme. Ya kan begitu? Kemudian tidak korupsi, kejahatan-kejahatan. Kemudian juga tokoh-tokoh agama yang sering tersandung skandal, hubungan seksual, korupsi, dan sebagainya. Jujur aja ini. Dan hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari seorang Buya Syakur. Dan di sana dia menyampaikan ketakutannya, kekhawatirannya terhadap generasi-generasi dari keyakinan mereka. Yang dimana dia mengatakan bahwa yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, banyak orang yang murtad karena hukum-hukum agama yang tidak logika. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi kalau kita membuat hukum tidak berdasarkan hukum Allah, maka hukumnya kafir. Dari situlah maka akibatnya apa? Akibatnya bahwa pemerintah Saudi Arabia ketika membuat undang-undang larangan perbudakan, dilarang ada perbudakan atas desakan dari Amerika, ya, sehingga siapapun di Saudi yang punya budak-budak harus dibebaskan tanpa syarat dan tidak perlu dibebaskan mereka. Perbudakan dilarang oleh pemerintah Saudi. Larangan semacam itu mengakibatkan negara didemo oleh rakyatnya sendiri, disebutnya Raja Kafir. Kenapa? Karena dia membuat undang-undang tidak berdasarkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Artinya perbudakan dalam agama Islam boleh. Kenapa Raja Saudi melarang perbudakan? Pertanyaan saya, apakah betul bapak-bapak Tuhanmu membolehkan manusia dijual? Apakah Tuhanmu membolehkan manusia dirampas kebebasannya, diperbudak? Silahkan kita berpikir sendiri. Apakah Allah itu sekejam itu manusia seperti binatang dijual? Ya, di Al-Quran ada. Wajibtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau bisa kawin, ya tidak bisa berpoligami, lebih satu saja. Kalau satu juga nggak bisa, beli budak saja. Boleh dalam Al-Quran yang tidak dilarang. Sampai Nabi meninggal dunia, sampai abad kedua Hijriah 200 tahun, sampai tahun 1960 orang Islam masih memperbudak manusia. Negara-negara Islam masih memelihara perbudakan karena Allah tidak melarang. Jadi maunya gimana? Final sudah, hukum ini sudah final, tidak bisa dirubah lagi. Perbudakan boleh. Jadi anak perempuan tanpa izin, tanpa persetujuan boleh dipaksa oleh bapak, boleh. Di kitab fikihnya boleh nggak? Dipaksa, suka tidak suka, dinikahkan oleh bapaknya, boleh nggak? Asal syaratnya walinya wali mujbir, betul nggak? Dan syaratnya anaknya perempuannya perawan. Apakah logis Allah itu memperlakukan anak perempuan seperti binatang, dipaksa kawin? Negara melarang. Makanya kalau ada naib mengawinkan, terjadi ada paksaan, masuk penjara naibnya. Silakan. Ya. Memukul istri itu tidak boleh. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kamu mukul istri, berdarah-darah, datang polisi, visum, masuk penjara. Tapi kan Tuhan tidak melarang, malah menyuruh kita. Walati takhafuna nususahunna fa'iduhunna wajruhunna fil madaja wadribuhunna. Boleh dipukul. Oke. Apakah betul Tuhanmu memperbolehkan mukul istri? Saya punya anak perempuan, saya kawinkan kepada kamu untuk disayang, bukan untuk dipukuli, begitu. Sakit nggak? Nah ini logika kita pakai. Nah ini dalil dari logika biar saya
Dan apa yang saya katakan nggak usah dimuat sebagai hasil basul masail. Karena basul masail kita tahapnya hanya sekedar kita membaca kitab kuning. Alasan-alasan yang Bapak ajukan harus ada takbirnya, betul nggak? Kalau saya nggak perlu takbir, nggak perlu ditulis. Ya, itu buat kita saja. Ya, ini kita berwacana, berlogika. Jadi jangan disamakan nanti. Jadi jawaban saya, sekalipun saya ketua basul masail, nggak usah ditulis, karena nggak ada takbirnya. Kitabnya kitab apa? Ya kitabnya kitab logika. Akal-akalan aja itu mah. Tapi ini mesti dimulai Bapak sekalian, mesti dimulai. Sekalipun tidak sekarang. Ya, mungkin sampai anak cucu kita. Tapi yang saya khawatirkan, ini angka kemurtadan orang Islam yang pada murtad di setiap negara terus meningkat, mengerikan sekali. Kenapa? Karena mereka melihat banyak faktor. Satu, kekerasan, radikalisme, terorisme. Ya kan begitu. Kemudian tidak korupsi, kejahatan-kejahatan. Kemudian juga tokoh-tokoh agama yang sering tersandung skandal, hubungan seksual, korupsi dan sebagainya. Jujur aja ini. Dan hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal. Nanti terutama yang paling banyak yang murtad perempuan. Karena yang merasa dihinakan, warisan dapat separoh. Padahal dulu yang bantu orang tua anak perempuan, betul nggak? Yang mengasuh adik-adik itu anak laki anak perempuan. Yang ke pasar, yang masak, yang nyuci, yang rehab rumah orang tua, anak laki-lakinya mana? Tepel-tepelan. Atas dasar apa anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Padahal kontribusinya untuk ekonomi keluarga adalah anak perempuan. Kalau di Arab memang laki-laki semuanya, serba laki-laki. Syare al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jalile anak. Betul nggak? Hukum itu berputar berdasarkan ilatnya. Kalau di sana yang berjasa anak laki-laki, ya pantas laki-laki 2. Lil zakari mithlu hadzil untayain. Kalau di sini yang berjasa siapa? Nah, perempuan. Walil unta mithlu hadzil zakarain. Semestinya kan begitu. Tapi ini jangan dicatat, jangan dibukukan sebagai hasil basul masail. Nanti banyak orang marah. Tapi sekarang kita sudah mulai berpikir ya, bahwa produk-produk hukum yang dibuat pada abad ke 8, 9 Hijriah, apakah masih relevan hukum Islam diterapkan hari ini di abad ke-21? Ya, dulu diproduksi oleh orang-orang yang hidupnya masih primitif, ceboknya masih pakai batu, bajunya masih pakai kulit binatang, belum ada rumah, masih tenda-tenda, belum ada sepatu, belum ada listrik, belum ada mobil, belum ada apa-apa, masih primitif. Karya pikiran mereka masih layaknya dipakai sekarang. Itu pertanyaan. Itu. Jadi artinya, tetapi kita tidak boleh langsung menolak semuanya. Semua karya mereka harus dibaca semuanya. Betul nggak? Saya baca semuanya. 4 mazhab saya baca. Fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya saya baca. Wahabi juga saya baca semuanya. Ya, jadi kita jangan terburu-buru berpendapat sebelum kita mengetahui pendapat-pendapat orang yang mendahului kita. Itulah etika basul masail semacam itu. Jadi artinya sekali lagi seperti ini ijtihadnya Abu Hanifah dalam masalah perkawinan. Ada seorang perempuan, suaminya tidak pulang-pulang sampai 2 tahun. Dia menunggu sampai kapan? Akhirnya datang ke pengadilan mengadukan suaminya hilang, tidak pulang-pulang sudah 2 tahun. Akhirnya oleh pengadilan diputuskan, dinyatakan suaminya sudah meninggal dunia. Meninggal dunia. Sudah. Setelah itu si perempuan tadi kawin lagi. Punya anak 3. Setelah punya anak 3, suami yang dulu datang ternyata masih hidup. Ditanya Abu Hanifah, bagaimana perkawinannya? Kata Abu Hanifah, perkawinan yang kedua tidak sah. Keputusan pengadilannya salah. Jadi gimana? Benar, sudah benar. Jadi suami yang kedua harus diceraikan. Oke, sudah benar. Nah, tetapi Abu Hanifah, ini anaknya 3. Ini anak siapa? Kata Abu Hanifah, ya anaknya suami yang pertama.
Maka dibaca nih Madzhabul Arba'ah, ya Madzhab Abu Hanifah. Kan menjadi bingung. Apa semacam ini akan kita sampaikan kepada anak-anak kita yang profesor doktor ahli hukum? Ya ketawa mereka. Betul nggak? Udah, kasus yang kedua lagi. Masa haid, masa hamil itu ada beberapa kemungkinan. Ya. Bisa 12 bulan, bisa 9 bulan, bisa 7 bulan. Kalau 7 bulan namanya prematur, betul? Ya, mesti diinkubasi dulu. Yang normal itu yang 9 bulan. Tapi juga ada yang sampai 12 bulan, akhirnya terpaksa harus disesar. Itu keputusan ilmu ginekologi, ilmu kandungan. Tetapi menurut Imam Syafi'i, masa kehamilan itu paling lama adalah 4 tahun, betul nggak? Kenapa 4 tahun? Yuk kita kumpulkan dokter ahli kandungan sedunia, mungkin tidak manusia hamil 4 tahun. Karena Imam Syafi'i ketika berijtihad 4 tahun, belum ada ilmu ginekologi, belum ada rumah sakit, belum ada ilmu kedokteran. Yang ada hanya tebakan saja, tidak didukung dengan eksperimen-eksperimen. Apakah itu keputusan langit, apa keputusan bumi? Apakah ini istihadnya seorang nabi, apakah istihadnya seorang ulama? Di sini yang jadi persoalan, kadang-kadang kita seringkali memaksumkan semua. Masa iya Imam Syafi'i salah, betul nggak? Ada yang ngomong, masa Imam Syafi'i salah? Iya, jadi masuk dong kalau gitu. Jare ahli sunnah wal jamaah kok imam tidak masuk. Yang memasukkan imam itu hanya orang Syiah. Jare konon. Tapi ternyata ahli sunnah juga memasukkan imamnya juga kok. Ya itu enggak masalah. Saya sejak kecil waktu masih pesantren di Babakan, itu paling sering digebrak sama kiai karena saya kritis. Digebrak sambil dikatakan pinter sirat, pinter Imam Syafi'i. Dan kita nggak pinter kita. Gulut ya ayo. Ya itu. Jadi rasa pemberontakan semacam itu dulu saya liar. Tapi sekarang saya tidak liar lagi. Tapi saya siap dengan argumentasi semuanya saya baca. Jadi bukan hanya sekedar semangatnya saja, tapi juga ada landasan-landasan hukumnya. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh dipegang, saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong, jangan takut murtad dong, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Jadi itu dia videonya teman-teman. Kiranya ceramah Pak Kiai Buya Sakur ini membuka pikiran-pikiran mereka yang dimana ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan kekerasan atas nama agama ya, yang mereka bawa-bawa nama agama. Dia berkata bahwa yang saya takutkan, yang saya khawatirkan itu kalau orang-orang muslim yang di berbagai negara itu murtad karena ada hukum-hukum agama yang tidak logika menurut dia, menurut Buya Sakur ini. Nah, jadi memang betul teman-teman, dan Buya Sakur ini berbicara tentang logika dan realitanya juga. Nah, karena itu yang sering terjadi, bahkan khususnya di negeri kita ini. Nah, di mana-mana mereka selalu membawa-bawa nama agama, mereka persekusi gereja dan mereka teriak Allahu Akbar. Nah, dan lain sebagainya seperti poligami, di mana perempuan diperbudak juga dijadikan sebagai budak. Nah, padahal kita diciptakan oleh Tuhan itu dalam derajat yang sama, yang harusnya kita juga punya hak, siapapun itu perempuan atau laki-laki, punya hak untuk bebas. Nah, jadi Buya Sakur mengajak kita berpikir khususnya kelompok-kelompok tertentu ya, yang dimana mereka suka sekali membawa-bawa nama agama demi kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan hak orang lain. Nah, semoga orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik dan melakukan hal-hal yang jahat dengan dasar hukum agama, ya kiranya mereka mendengarkan ini dan kiranya mereka harus berpikir lagi supaya mereka benar-benar mencerminkan apa yang
diajarkan kepada mereka. Nah, di mana-mana pun itu agama, kita diajarkan bagaimana kita menerapkan ajaran kita, bagaimana kita mencerminkan ajaran kita itu, supaya orang lain bisa melihat bahwa kita benar-benar orang yang diajarkan, dididik dengan baik di dalam agama kita. Nah, itu yang dia katakan tadi, bahwa tidak mungkin Allah itu mengizinkan orang diperbudak, diperjualbelikan. Tidak mungkin, tidak sejahat itu Allah itu. Nah, itu dia teman-teman, kiranya kita tetap berpikir dan kiranya kita tetap menjadi orang yang menerapkan ajaran-ajaran agama kita sesuai keyakinan kita masing-masing, dan kiranya kita mengutamakan yang namanya kedamaian, dan kiranya orang lain juga bisa nyaman dengan kita. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.